sahabat foodies, ketemu lagi dengan saya Stephanie Kurniadi di Foodcast. Yuk kita lihat hari ini ada pertanyaan seru apa aja. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya melakukan strategi upselling dan cross-selling, tapi kalau kita jualannya cuma online ya, alias cloud kitchen. Nah, teman-teman kan udah sering denger nih, mungkin di YouTube Foodies juga udah banyak banget tentang yang namanya upselling dan cross-selling, tapi biasanya yang dibahas itu kalau misalnya kita punya outlet. Yuk kita lihat bagaimana cara implementasinya untuk penjualan online. Berikut adalah 5 tips untuk melakukan upselling dan cross-selling jika teman-teman menjual secara online. Nah, yang pertama yang jadi dasarnya banget ya, menjadi syarat pertama yang harus dilakukan pertama kali ini adalah mengaktifkan WhatsApp Business. Jadi harus WhatsApp Business ya, jangan WhatsApp biasa ya. Karena di dalam WhatsApp Business ini banyak sekali fitur-fitur bisnis yang bisa teman-teman gunakan. Seperti quick reply ya, jadi kalau ada konsumen yang menanyakan hal yang berulang ya terus-menerus, kita bisa menghemat waktu dengan mengaktifkan quick reply. Kemudian kita juga bisa pasang foto-foto di katalog WhatsApp Business ya. Dan banyak sekali fitur-fitur WhatsApp Business yang memang bisa mempermudah teman-teman ngejalanin bisnis. Apalagi kalau di Indonesia yang namanya ngejalanin cloud kitchen atau penjualan online, itu media utama yang menjadi andalan kita berjualan itu adalah WhatsApp. Nah, jadi yang pertama itu adalah harus mengaktifkan WhatsApp bisnisnya ya. Yang kedua, itu harus memiliki SOP dan kebiasaan untuk selalu nge-save database-nya pelanggan ya. Jadi kan kalau kita jualannya online, bisa jadi kita mendapatkan orderan itu macam-macam ya. Nah, kalau yang langsung masuk ke WhatsApp kita itu udah otomatis banget. Sebelum obrolannya teman-teman terlalu panjang, langsung ditanyain ya, nama customer-nya siapa, sehingga kita bisa save nama customer-nya. Kemudian kalau misalnya mereka juga datang dari platform-platform yang lain, kita masih bisa usahakan semaksimal mungkin ya supaya kita juga bisa mendapatkan database-nya. Contohnya misalnya kalau teman-teman ngirim produk di dalam kemasan atau di dalam kresek, kita bisa selalu masukin kartu nama atau stiker ya atau kartu ya, greetings card seperti itu yang semakin unik semakin terlihat oleh konsumen ya. Di situ jangan lupa untuk masukin nomor WhatsApp bisnis kita, dan kita juga bisa trigger mereka atau pancing mereka supaya mengirimkan pesan ke WhatsApp kita. Misalnya mereka bisa menukarkan ya voucher senilai Rp15.000 gitu ya dengan mengirimkan message ke kita. Atau misalnya kita bisa trigger juga ke mereka, Kak kalau misalnya udah terima produknya jangan lupa unboxing atau misalnya nikmatin makanannya sambil kirimin foto atau videonya ke WhatsApp kita. Nah, setiap bulan akan dipilih 5 customer terpilih ya buat dapetin free gift dari kita. Nah, gimmick-gimmick seperti itu juga akan memancing semakin banyak orang itu melakukan pengiriman pesan ke WhatsApp kita. Tujuannya apa? Tujuannya yang tadi ya, yaitu kita bisa nge-save sebanyak mungkin database customer di WhatsApp kita. Nah, teman-teman, setelah di-save ya, di WhatsApp Business itu ada yang namanya fitur label. Nah, jadi fitur label ini adalah fitur kalau misalnya teman-teman kumpulin nih semua database kita di dalam satu label, nanti kalau kita mau nge-broadcast itu bisa langsung satu klik aja ya. Jadi nggak harus satu-satu gitu ya. Misalnya database customer kita ada 500, nanti satu-satu nggak selesai-selesai ya. Jadi secara dicicil ya setiap hari kalau ada 30-50 chat masuk, satu-satu kita save ya namanya, kemudian kita masukin ke label. Tanpa terasa dalam sebulan itu mungkin kita udah bisa punya 1000 database ya. Jadi nanti kalau mau nge-broadcast, kita punya penawaran tadi, upselling dan cross-selling, itu semuanya sudah tersedia ya. Memang secara fundamental kita sudah rapihkan sistemnya. Nah, yang ketiga, kunci dari melakukan upselling dan cross-selling itu memang adalah mempersiapkan offering-offering kita nih. Karena kalau misalnya konsumen kita beli produk ke kita tanpa kita melakukan upselling dan cross-selling, kadang-kadang mereka hanya akan membeli dengan nilai rupiah yang basic aja gitu ya. Misalnya nilai belanja mereka biasanya 50.000. Tapi kalau kita tidak menawarkan tambahan ya, mereka akan tetap belanjanya 50.000. Nah, manfaat dari melakukan upselling dan cross-selling supaya dari misalnya ada 100
customer per hari nih bisa 30-40%-nya itu jangan belanja 50.000 aja dong, tapi bisa naik ya, jadi belanjanya 65.000, 70.000, atau bahkan 80.000. Dengan begitu, sales kita juga bisa jadi naik. Nah, kuncinya adalah teman-teman pilihin produk-produk yang marginnya bagus nih ya. Jadi memang marginnya lebih tinggi di atas rata-rata dari produk-produk kita yang lain. Nah, siapin produk-produk tersebut sebagai bahan penawaran kita untuk melakukan upsell dan cross-sell. Nah, berlanjut ke yang keempat, setelah teman-teman nanti punya daftar produk untuk di upsell dan cross-sell, nah berikutnya adalah ditawarkan ke customer kita sebelum mereka melakukan check out ya. Jadi check out dalam tanda kutip di WhatsApp itu ya bisa bentuknya bener-bener conversation yang sangat engaging ya. Kak, kita tuh baru mateng nih, ada satu produk brownies leleh yang baru mateng dan ini kita cuma bikin 20 packs aja per hari. Nah, kakak mau nambah nggak nih? Karena biasanya harganya 55.000, hari ini harganya cuma 40.000. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari upsell ya, melakukan penawaran produk tambahan sebelum customernya ini menyelesaikan pembayaran. Nah, tapi ingat teman-teman, pada saat kita menawarkan produk, tetap ya kita harus memasukkan atau menyisipkan reason dalam tanda kutip tadi ya. Kan banyak tuh ya gimmick-gimmicknya. Misalnya hanya 20 per hari kita buatnya. Jadi ada kesan limitednya di situ. Jadi customer itu juga punya rasa urgency ya. Wah, ini kalau saya nggak terima offeringnya mungkin nanti saya kalau mau beli habis gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang juga bisa kita tambahkan pada saat kita melakukan upsell dan cross-sell. Nah, kalau teman-teman platform online-nya itu selain WhatsApp, jangan lupa di platform-platform online delivery itu juga sudah tersedia fitur untuk melakukan upsell. Jadi teman-teman jangan lupa untuk memang setting ya. Jadi sebelum mereka check out, itu biasanya kita tetap bisa menawarkan produk-produk tambahannya. Apakah mau tambah es teh manis ya, apakah mau tambah french fries-nya, atau misalnya mau dipaketin ya, sehingga tambah lagi satu produk lagi karena sudah beli 2 produk lainnya. Nah, hal-hal itu dilakukan sebelum customer selesai bertransaksi. Dan yang terakhir nih teman-teman, yaitu kita harus mengelola database kita ya. Karena yang namanya upsell dan cross-sell itu juga bisa dilakukan setelah konsumennya itu membeli ya. Gimana caranya? Karena biasanya nih teman-teman, dari konsumen kita itu kan sudah punya frekuensi pembelian yang natural gitu ya, nature-nya. Jadi misalnya kita jualnya brownies, mereka memang terbiasa setelah menghabiskan browniesnya mereka jeda nih 1 bulan lagi, mungkin mereka baru punya keinginan untuk beli brownies lagi. Nah, gunanya kita mengelola database kita adalah supaya yang mereka setelah melakukan pembelian harus nunggu sebulan, jangan sebulan dong, makanya kita godain mereka ya. Jadi kita bisa melakukan broadcast ya ke database kita, misalnya 1 bulan 2 kali gitu ya, untuk ngasih lihat gambar-gambar, video ya yang membuat mereka itu aduh kepengen gara-gara lihat gambar ini yang tadinya mungkin mereka melakukan pembelian 1 bulan kemudian, tapi karena ngelihat gambar mereka jadi beli sekarang gitu ya. Nah, itu adalah salah satu aktivitas yang bisa meningkatkan penjualan dan bisa sangat-sangat teman-teman rasakan jika mengelola database konsumen. Nah, sahabat foodies, itu ya 5 cara yang bisa dilakukan untuk melakukan upselling dan cross-selling walaupun teman-teman jualannya hanya melalui online. Sahabat foodies, terus tungguin ya video-video terbaru dari foodies ya, karena di sini pasti banyak tips-tips bermanfaat yang bisa teman-teman gunakan langsung nih naikin omset dan profit bisnis kulinernya. Jangan lupa di subscribe YouTube Foodies ya, di like, komen, dan share ke teman-teman yang juga punya bisnis kuliner ya, supaya ilmunya juga terus semakin luas dan bisa menjadi berkah buat banyak orang. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.